Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita melanjutkan materi sebelumnya mengenai teks deskripsi. Jika sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian, ciri-ciri dan tujuan dari teks deskripsi, maka pada hari ini kita akan membahas tentang struktur, jenis, dan juga unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Mari disimak agar Ananda dapat memahami materi dengan baik dan dapat memudahkan Ananda dalam mengerjakan tugas yang akan diberikan nanti. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai struktur teks deskripsi. Terdiri dari yang pertama, judul. Berfungsi untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Yang kedua, identifikasi. Merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Yang ketiga, klasifikasi. Berisikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas. Yang keempat, deskripsi bagian. Berisi penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Nah, mari kita lihat contoh dari teks deskripsi beserta strukturnya. Di sini dapat kita lihat sebuah teks deskripsi yang berjudul Burung Sekretaris. Nah, fungsi judul tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa judul berfungsi untuk menggambarkan isi dari teks. Nah, ini dia, berarti dari judul ini kita dapat ketahui bahwa teks ini membahas atau membicarakan tentang burung sekretaris. Nah, yang kedua, identifikasi. Berisi tentang penjelasan atau definisi umum dari sebuah objek. Dan yang ketiga, klasifikasi. Merupakan pengelompokan atau penggolongan. Dan yang terakhir, ada deskripsi bagian yang menjelaskan secara detail atau rinci dari sebuah objek. Nah, ini dia contoh dari teks deskripsi. Nah, kita lanjut. Jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, menggambarkan sebuah objek berdasarkan penilaian atau pendapat pribadi. Contohnya, Bu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Bu Dewi adalah guru yang baik, ramah, dan disiplin. Nah, dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa teks ini berisi tentang pendapat pribadi dari si penulis. Nah, ini dia contoh dari teks deskripsi subjektif. Kita lihat jenis teks deskripsi yang kedua, yaitu teks deskripsi spasial, menggambarkan sebuah lokasi atau ruang. Contoh dari teks deskripsi spasial dapat dilihat di sini, dan setelah dibaca, kita dapat mengetahui bahwa si penulis ingin menggambarkan atau menceritakan kepada pembaca bahwa Dina memiliki sebuah ruang kamar tidur berukuran 7x8 meter. Nah, ini dia contoh teks deskripsi spasial yang menggambarkan ruangan atau lokasi. Jenis teks deskripsi yang terakhir adalah teks deskripsi objektif, yang menggambarkan sebuah objek apa adanya tanpa ada penilaian pribadi dari penulis. Nah, ini merupakan kebalikan dari subjektif tadi ya, yang berisi tentang penilaian atau pendapat pribadi penulis, sedangkan yang objektif digambarkan atau ditulis apa adanya tanpa ada penilaian atau pendapat pribadi dari si penulis. Contoh dari teks deskripsi objektif dapat kita lihat atau kita baca di sini. Nah, si penulis ingin menceritakan tentang Candi Borobudur, yang mana pada teks ini penulis membuat teksnya tanpa berisikan pendapat atau penilaian pribadi dari penulis. Jadi teks ini ditulis apa adanya berdasarkan fakta. Nah, itu dia jenis teks deskripsi ada 3.
teks deskripsi subjektif, spasial, dan objektif. Nah, kita lanjut. Mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi terdiri dari yang pertama, rujukan kata, mengacu pada kata sebelumnya, berfungsi sebagai kata ganti. Nah, contoh dari rujukan kata ini adalah tadi pagi Rina terlambat masuk kelas, dia bangun kesiangan. Nah, kata Rina di sini merupakan kata yang dirujuk, sedangkan kata dia dalam kalimat ini adalah kata yang merujuk. Jadi, kata dia adalah kata ganti dari kata Rina. Nah, contoh rujukan kata ini mungkin bisa Ananda baca di sini dan bisa dipahami dengan baik. Dan kata rujukan ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada kata rujukan benda, tempat, dan kata rujukan untuk orang. Nah, contohnya ini, itu, di sini, di situ, dia, ia, beliau, dan sebagainya. Nah, kita lihat unsur kebahasaan yang kedua, yaitu kata berimbuhan. Adalah kata dasar yang mendapat awalan, akhiran, dan sisipan. Contoh kata berimbuhan, misalnya kata dasar beri, diberi, awalan di, menjadi diberi. Nah, yang kedua, akhiran. Kata dasar lukis diberi akhiran an, menjadi lukisan. Kemudian yang ketiga, kata dasar getar diberi sisipan m, menjadi gemetar. Dan yang terakhir, imbuhan gabungan. Imbuhan gabungan ini merupakan gabungan dari awalan dan akhiran. Contohnya, kata dasar sebelah diberi awalan ber dan akhiran an, menjadi bersebelahan. Nah, itu dia contoh dari kata berimbuhan. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi atau kata hubung yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contoh dari konjungsi ini yaitu dan, serta, atau, sedangkan, supaya, agar, bila, jika, dan sebagainya. Nah, perlu diingat bahwa konjungsi ini terbagi menjadi 2, yaitu konjungsi koordinatif dan juga konjungsi subordinatif. Nah, unsur kebahasaan yang keempat yaitu kelompok kata atau frasa, merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Contoh kelompok katanya yaitu rumah kayu, rumah sakit, sepatu kaca, rumah makan, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan dalam KBBI. Contohnya, kata apotik, sebenarnya kata bakunya itu adalah apotek. Kata tidak baku dari azas, kata bakunya itu asas. Kata tidak bakunya atlet, sebenarnya kata bakunya itu adalah atlet. Nah, itu dia tadi. Kemudian itu dia unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, rujukan kata, kata berimbuhan, konjungsi, kelompok kata, kata baku dan tidak baku. Nanti Ananda akan menelaah struktur teks deskripsi dan daftarkan ini di tabel yang akan disediakan nanti. Cari yang mana rujukan kata, yang mana kata berimbuhan, konjungsi, kelompok kata, kata baku dan tidak baku. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa dicatat dan dipahami dengan baik. Dan mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.